Uangmu bisa beranak. Ya, bener banget. Uang itu bisa beranak. Dan tentu saja ya, uang beranak itu ada prosesnya. Orang kita aja sebagai manusia, misalkan pengen punya anak, itu juga ada prosesnya. Dan prosesnya butuh waktu yang panjang. Dan tentu saja, uang itu juga butuh proses untuk dirinya beranak. Bukan sekejap kita punya satu, nanti langsung jadi 10. Itu hal yang luar biasa ya. Bukannya nggak mungkin, tapi itu bisa. Dan itu butuh waktu juga sebenarnya. Butuh proses juga. Dan kita akan mendapatkan kejutan-kejutan yang itu tentu saja bisa kita miliki ya. Dengan kejutan-kejutan seperti itu kita udah menciptakannya dari pikiran kita padahal sebelumnya. Seperti yang saya bilang di video yang lain bahwa uang itu datang dengan penuh kejutan dan dia datang secara tidak terduga. Setelah kita membayangkan, setelah kita menanamkan pada diri kita berapa banyak jumlah uang kita, itu akan muncul sesuatu yang tak terduga dan itu bisa mewujudkan itu semua. Tentu saja ini berkaitan juga bagaimana uang kita bisa beranak. Bagaimana sih kita memiliki uang nih 1 juta biar jadi 10 juta, itu bagaimana? Semua ada waktunya dan semua itu ada proses-proses yang harus dilalui, bukan sekejap mata terus dia datang. Kecuali Anda nonton sinetron yang di situ sinetron yang penuh dengan skenario yang biar menjadi sebuah cerita yang dramatis, atau itu cerita-cerita dongeng ataupun kartun yang tiba-tiba bisa mendapatkan keajaiban secara tiba-tiba. Semua butuh proses dan semua butuh penanaman ya, hal-hal positif yang ada pada diri kita. Tanpa kita melakukan itu ya kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Betul banget, uang itu bisa beranak loh, dan uang itu bisa menjadi sesuatu yang semakin banyak. Intinya uang bisa beranak pinak. Ibarat kita memelihara binatang, itu dia bisa beranak pinak menjadi banyak. Entah binatang itu pulang ke rumah kita atau binatang itu beranak pinak di tempat lain, ataupun misalkan binatang kita ini jantan, dia akan beranak melalui pasangannya dan itu berada di mana. Di sini saya pengen membagikan bagaimana metode biar uang kita itu bisa beranak. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa cara ini bukan cara yang instan. Cara ini butuh pembelajaran dan butuh proses. Kita nggak mengajarkan segala sesuatu itu yang instan. Hanya memberikan impian muluk-muluk terus nggak menjelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, terus tiba-tiba kita memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Semua ada prosesnya dan semua butuh waktu, dan waktu ini kita sendiri tidak bisa menentukannya. Bisa cepat, bisa super cepat, bisa ultra cepat, bisa juga lambat. Dan jangan berkecil hati kalau datangnya nggak segera. Tetap fokus aja pada tujuan. Jangan pernah kita berpaling dari tujuan kita, karena dengan kita berpaling otomatis kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Poin pertama, untuk menjadikan uang itu beranak, di mana kita menaruhnya? Kandangnya di mana? Terus nanti kita taruhnya itu seberapa banyak? Kita taruhnya itu bagaimana pemeliharaannya? Kita salah taruh atau kita mencampurnya dengan hal-hal yang nggak bener? Maksudnya nggak bener itu segala sesuatu yang membuat kita justru malah rugi. Misalkan kita menaruh uang ya, ibarat kandangnya itu kita taruhnya di mana? Misalkan di sektor saham. Nah, saham apa yang kita beli itu berpengaruh. Kalau kita membelinya sesuatu yang fluktuasinya sangat beresiko, ya uang kita bisa malah justru berkurang dan layu, dan bisa-bisa dia nggak pernah beranak sama sekali. Yang ada apa? Dia malah jadi mandul, ya kan? Misalkan dari harga 1000 nanti jadi 50. Kita salah menaruhnya, kandangnya salah. Tapi kalau kita menaruhnya dengan benar, itu justru dia akan beranak pinak. Meski terkadang ada masa di mana dirinya ini istirahat dulu. Nah, setelah istirahat, dirinya akan gaspol nih, beranak pinak. Jangankan 2 kali lipat, bahkan mau berapa kali lipat juga bisa. Karena ada sebuah cerita ya, ini kisah nyata ya. Ada seseorang membeli sebuah saham karena orang ini terkenal dengan sabarnya dan dia tahu potensinya, maka dia biarkan sekian lama, dan akhirnya dari 250 itu menjadi berapa? 15.000. Berapa ribu kali lipat, berapa ribu persen maksudnya. Nah, dengan begitu maka uangnya yang tadinya hanya sedikit mungkin ya akan jadi banyak. Nah, itu beranak. Tergantung bagaimana kita mengembangkan dan bagaimana kita menanamkan pada diri kita bahwa uang itu bisa berubah jauh lebih banyak, bukan terus berkurang malah, tapi bagaimana kita bisa membuat uang kita ini jauh lebih banyak. Bukan saya membahas tentang saham ya, bukan ini pelajaran saham juga. Contohnya begini, saat Anda menabung di sebuah bank, uang Anda setiap bulan akan kepotong biaya admin, biaya ATM, atau mungkin pakai internet banking nanti kepotong untuk biayanya juga, dan itu akan terjadi terus setiap bulannya. Berbeda kalau Anda membeli banknya. Saat Anda membeli banknya dengan nilai yang sama, justru uang Anda bertambah.
bukannya berkurang. Karena apa? Gak ada potongan-potongan kecuali saat Anda beli dan nanti saat Anda menjualnya. Itu baru ada potongan dan itu pun gak nyampe 1%. Keren banget kan? Kita mau nabung berapapun ya potongannya sama, gak nyampe 1%. Itulah cara ya, salah satunya untuk membuat uang kita ini beranak. Lalu yang kedua, bagaimana terapinya? Kita harus menerapi uang kita. Nah, terapinya bagaimana nih? Misalkan ini ya, kita belajar tentang law of attraction. Terus kita punya pasangan nih. Mungkin kita adalah seorang suami, terus istri kita hamil. Nah, bagaimana kita menerapi anak kita dari 0 sampai nanti dia beranjak remaja? Terapinya bagaimana? Dari usia 0 itu bisa diprogram. Jadi kita bisa membisikkan benih yang ada dalam kandungan pasangan kita itu dengan hal-hal positif yang kita inginkan. Setiap hari kita bisikkan, dirinya itu akan terprogram. Ya, maksudnya anak kita itu akan terprogram dengan apa yang sudah kita masukkan, apa yang sudah kita programkan. Begitu juga dengan uang. Nah, terapinya sama. Ajak komunikasi uangnya, ajak ngobrol uangnya. Lu berkembang dengan cepat, lu berkembang dengan pesat. Lu menjadi uang yang selalu melipat gandakan dirimu dan menjadikan dirimu semakin banyak agar aku selalu dalam kelimpahan. Nah, itu terapinya. Tapi kadang orang berpikiran bahwa nanti dikira orang gila dong kita ngomong sama duitnya. Padahal nggak gitu juga. Kita nggak perlu kasih lihat orang. Masa iya di depan orang kita ngomong ke duit? Nah, nanti orang yang nggak ngerti malah kita dihina-hina, dianggap gila. Bisa-bisa ya, bukan gila ya, maaf ya, ODGJ. Dari situ kita akan menjadi orang yang malah bingung sendiri. Kita akan pesimis sendiri. Nah, kita nggak boleh menunjukkan hal-hal seperti ini kepada orang lain yang nggak ngerti. Kecuali orang yang ngerti, Anda bisa bertukar pikiran. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, justru Anda akan ngos-ngosan sendiri. Anda akan capek dan Anda akan sakit hati. Itu nggak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Jadi hal-hal yang memang harus kita rahasiakan ya kita rahasiakan, karena hidup kita ya kitalah yang memprogramnya, kitalah yang menjadikan semua itu menjadi sebuah kenyataan dan kita menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya atau dari saat ini. Jadi kalau kita udah tahu ilmunya ya tinggal kembangkan aja, terapkan aja. Ada bingung, tutorial banyak banget tuh, teman-teman bisa belajar, bisa mempelajari, mungkin baca buku, mungkin nonton di YouTube ataupun di media-media lain yang teman-teman memang bisa gunakan untuk belajar. Dan pilihlah tayangan itu yang berbobot. Jangan kita memilih tayangan yang nantinya hanya skenario, hanya itu rekayasa dan itu hanya sekedar hiburan saja. Cari hiburan silahkan, tapi jangan larut dalam hiburan yang itu hanya sebuah rekayasa. Banyak kan contoh waktu di TV rame-ramenya orang diundang nih, wah akhirnya bongkar aibnya, terus akhirnya begini begitu. Itu rekayasa. Mana ada orang yang dia punya masalah pribadi terus mau diumbar-umbar dan jadi tayangan untuk dinikmati banyak orang. Dan mungkin kalau teman-teman menonton hal seperti itu, hati-hati, itu bisa masuk loh ke dalam pikiran bawah sadarnya dan itu akan menjadi realita pada kehidupan Anda. Lalu poin ketiga adalah bagaimana motivasinya. Bagaimana motivasi pada diri kita dan bagaimana kita memotivasi uang kita. Dengan kita memotivasi uang kita dan memotivasi diri kita sendiri. Contohnya begini, kamu jadi makin banyak ya, ajak teman-temanmu datang, ajak saudara-saudaramu datang. Lu nginep di sini yang lama ya, jadi bagian keluarga gua. Bisa kita memotivasi seperti itu dan kita berikan pada diri kita juga motivasi-motivasi yang itu membangun bahwa kita bisa untuk mendapatkan segala sesuatu yang sudah kita rencanakan. Ingat, kita adalah arsitek yang menciptakan masa depan kita sendiri dan kita memprogram pikiran kita untuk terwujudnya sebuah masa depan yang lebih gemilang lagi, dan kita bisa mewariskan ilmu yang udah kita pelajari ini ke anak-anak kita. Bahkan saya ke anak-anak juga bilang bahwa lu sekolah silakan, lu mau sampai di mana silakan, nggak apa-apa, kita support lu mau sekolah sampai di mana. Tapi diingat, sekolah bukan jaminan. Yang jelas lu belajar yang namanya ilmu kehidupan, ilmu yang tidak akan pernah diajarkan dalam sekolah, dan ilmu ini adalah ilmu yang sangat nyata dan ini menjadi sebuah dorongan untuk menjadi sebuah potensi yang menjadikan masa depanmu jauh lebih indah. Dan rancang masa depanmu mau jadi seperti apa, rancang dari sekarang. Lalu yang keempat adalah bagaimana merawatnya. Ya, kita merawat uang ini bagaimana? Ibarat kita merawat hewan peliharaan kita. Mungkin kita punya seekor kucing dan dia sakit, mau nggak mau kita mencarikan vitamin, terus kita kasih makan dia yang enak, kita bawa ke dokter hewan, dan mungkin kita sering membersihkannya dan kita memberikan dirinya vitamin-vitamin agar selalu fit. Nah,
seperti itu juga kita perlakukan uang. Bagaimana sih vitaminnya uang? Ya, vitaminnya uang adalah bagaimana kita memeliharanya. Misalkan Anda punya uang yang udah lecek, uang Anda itu udah kucel, atau Anda campur-campur dalam saku Anda, dan begitu mau masuk dompet, wah kok kucel. Coba deh, kan ada tuh baju yang kalau kita setrika, kita semprot dulu. Nah, pakai itu aja. Kita semprot duit yang udah lecek, kita gosok nih pakai setrikaan. Dia wangi, dia jadi kaku lagi, dan itu dia akan memberikan respon bahwa oh, ini merawatku, ini ngasih aku kesehatan yang baik. Karena apa? Kuman yang ada pada diriku mati, terus aku jadi bentuk fisiknya jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Nah, itu dia akan berterima kasih, dan itu akan mengundang banyak lagi uang untuk datang kepada kita. Sederhana bukan? Lalu poin kelima adalah bentuk karakternya. Ya, kita perlu membentuk karakter uang. Kita bisa membentuk karakter binatang peliharaan kita. Kita bisa membentuk karakter anak kita. Bagaimana kita membentuk karakter uang? Karakter uang ini bagaimana? Uang ini dia leluasa ya, dia fleksibel, bisa pindah tangan itu dengan cepat. Lalu kita buat karakternya itu biar dia punya ketegasan. Itu kita tanamkan pada uang kita, dan kita tanamkan juga pada diri kita agar kita bisa dicegah saat pengen menggunakan uang itu dengan cara yang kurang baik, atau kita gunakan uang itu untuk hal-hal yang gak perlu. Itu bisa kita gunakan caranya ya. Bagaimana kita membentuk karakternya? Kita bisa menanamkan nih, lu awet-awet sama gua ya, ganteng ya, cantik ya. Terus lu senantiasa bantu gua untuk manggil teman-teman lu biar rame di sini ya. Mungkin dianggap orang gila seperti tadi saya bilang, ya bodo amat ya, biarin aja. Yang jelas kita harus menanamkan itu pada diri kita dan uang kita. Agar apa? Agar kita memiliki nilai yang jauh lebih besar lagi, dan tentu saja uang bisa beranak. Sukses berkelimpahan.